Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk perkembangan channel ini ke depan. Sedang ramai berita tentang pemaksaan untuk berhijab, khususnya bagi kaum perempuan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar bahwa ada seseorang yang hingga meninggal oleh karena dipaksakan untuk memakai hijab dan masuk ke dalam penjara, yaitu tepatnya di Iran. Nah, kalau kita memperhatikan kasus-kasus pemaksaan untuk memakai hijab, sebenarnya kita melihat yang paling sangat disayangkan beberapa agama yang mengklaim bahwa hijab itu adalah hak milik agama-agama tertentu. Jadi ini sangat disayangkan jika seseorang memahami hijab itu adalah milik agama tertentu. Kalau kita memperhatikan, sebenarnya jilbab itu digunakan sebagai apa dan untuk apa? Apakah jilbab itu punya agama? Tentunya tidak, ya. Jilbab tidak beragama. Sangat disayangkan jika seseorang itu memahami jilbab itu adalah salah satu milik punya agama tertentu. Padahal sebelum Islam itu ada, jilbab itu sudah dipakai oleh orang-orang yang beragama Yahudi pada waktu itu. Ya, kita akan melihat bagaimana penjelasan Bapak Bambang Nursena mengenai hijab ini sungguh sangat memperlengkapi kita dan mengedukasi setiap kita untuk memiliki cara pandang yang benar dan tidak ada pemaksaan untuk memakai jilbab. Yuk kita simak video ini. Dan kalau Anda membaca Alkitab, kisah yang sangat terkenal itu kisahnya Yakub yang mengingini putrinya Laban, yaitu Rahel. Dia tidak mengerti bahwa yang dijumpai di kemah itu kan dia maunya si Rahel, ternyata Lea. Kenapa dia tidak sampai tahu kalau itu Lea? Dia taunya baru ketika dia di kemah. Karena dia tertutup ini apa seperti nikab gitu. Itu budaya Mesopotamia. Terus kemudian Yakub protes, saya menginginkan Rahel, kenapa kok Lea? Nah, itu kan cerita dalam kitab Taurat, itu kitab Kejadian ya. Kemudian Laban mengatakan, bekerjalah 7 tahun lagi supaya kamu mendapatkan adiknya. Karena apa? Dalam budaya Mesopotamia, budaya Laban, budaya kami, tidak boleh seorang kakak menikah mendahului seorang adik menikah mendahului kakaknya. Artinya menurut adat kami, berarti adatnya Laban berbeda dengan adatnya Yakub yang Ibrani, yang Yahudi. Kemudian di situ ditulis ketika keduanya membuat perjanjian, Laban menamakan batu yang dibuat perjanjian, menandai perjanjian dengan Yakub itu Yegar Sehaduta. Apa artinya Yegar Sehaduta? Artinya batu sahadah, batu kesaksian. Itu bahasa Aramaik. Dan bahasa Aramaik itu bahasa Aram Naharayim. Aram di antara dua sungai Efrat dan Tigris. Itu menunjukkan wakil budaya Mesopotamia. Sementara Yakub menamakan Galet, timbunan batu, bahasa Ibrani. Yakub mewakili kebudayaan Ibrani, Laban mewakili kebudayaan Mesopotamia. Jadi termasuk kerudung itu dibawa di zaman itu sebagai kebudayaan Yahudi dari Mesopotamia. Baru kemudian dipertahankan oleh orang Kristen sebagai simbol ketaatan, dan itu dalam Alkitab ada. Dan sampai hari nanti Abuna bisa memberikan konfirmasi bahwa di gereja-gereja timur, orang Kristen pun bukan hanya di gereja Koptik, Syria Ortodok, Rusia Ortodok masih memakai kerudung. Dan itu memang kebudayaan Kristen mula-mula juga. Soal kemudian di gereja Protestan atau gereja karismatik tidak memakai kerudung itu karena dampak dari modernisasi Barat. Saya kira itu soal kerudung. Ya, jadi sangat jelas ya guys apa yang kita perhatikan dalam penjelasan atau statement dari Bapak Bambang Nursena ini mengenai pemakaian jilbab.
Sebenarnya itu sudah ada sebelum Islam ini ada. Bahkan kekristenan di Mesir itu sudah memakainya terlebih dahulu. Jadi mari kita memiliki pemahaman yang benar mengenai jilbab dan jangan sampai itu diklaim milik agama tertentu. Sangat disayangkan jika agama tertentu mengklaim itu sebagai hak milik. Wah, kalau kita perhatikan dulu ada kelepon non-islami, ada apa dan lain sebagainya sudah banyak. Kiranya melalui video ini dapat mengedukasi kita dan kita memiliki pemahaman dan tetap berideologi Pancasila sebagai dasar dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. God bless you.